Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan yang sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah, kita lanjutkan kepada surat Al-Baqarah. Seperti biasa kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pada ayat pertama Alif Lam Mim, di sini hukumnya mad lazim. Mad lazim banyak cabangnya, dan yang untuk sekarang yang kita baca yang pertama alif, yang kedua lam. Di situ hukumnya mad lazim harfi musyba' mukhaffaf. Cara bacanya yaitu 6 harokat. Selanjutnya di situ ada huruf mim. Huruf mim juga sama termasuk kepada hukum mad lazim, yaitu mad lazim harfi musyba' mutsaqqal. Perbedaan antara mad lazim harfi musyba' mukhaffaf dan mutsaqqal yaitu pada saat pembacaannya, atau perbedaannya mukhaffaf tidak disertai idgham dan tidak ada gunnah di situ. Sedangkan pada huruf mim di sini, di atas huruf mim ada tasydid, yang mana di situ kita membacanya diidghamkan dan disertai dengan gunnah. Maka yang tidak disertai gunnah mukhaffaf, dan yang disertai gunnah atau diidghamkan hukumnya mutsaqqal. Adapun ukuran panjang madnya yaitu 6 harokat sama keduanya. Kita baca sekali lagi. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik, selanjutnya pada ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal, di situ alif lam qamariyah. Huruf dza yang pertama hukumnya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Dzalikal, ketika huruf kaf di situ menghadapi alif lam, yang di mana setelah alif lam tersebut ada huruf kaf. Huruf kaf termasuk pada huruf qamariyah atau alif lam qamariyah. Maka hukumnya dzalikal kitabul la raiba fi. Dzalikal itu alif lam qamariyah. Dzalikal kitabu, kitabu mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. La sama, di situ ada lam alif. Di situ ada 2 huruf, lam dan alif. Huruf lamnya berharokat fathah dan bersambung dengan alif, maka hukumnya mad tabi'i. Sebagaimana yang kita tahu bahwa huruf mad ada 3, yaitu alif, waw, iya. Kita lanjutkan la raiba fi. La raib, di situ hukumnya madlin. Ada ya berharkat sukun, sebelumnya ada huruf ro di situ, atau huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dan setelahnya ada huruf ya yang berharokat sukun, maka hukumnya madlin. Seterusnya di atas lafaz la raiba, seterusnya fihi, di situ ada titik 3.
Nah, di situ adalah waqaf. Maka cara membacanya yang pertama tadi yaitu berhenti di la raiba fih. Adapun cara yang kedua seperti ini. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, kita boleh memilih salah satu. Boleh cara yang pertama yaitu berhenti di la raiba fih, atau memilih cara yang kedua yaitu berhenti di la raib dilanjutkan dengan fihi hudal lil muttaqin. Adapun pada akhir ayat yang kedua kita membacanya seperti biasa, hukumnya mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ada 3 cara dalam membacanya, yaitu yang pertama 2 harokat, yang kedua 4 harokat kita membaca, yang ketiga dengan membaca tam atau yang sempurnanya adalah 6 harokat. Baik, kita lanjutkan kepada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Pada ayat yang ketiga, alladzina yu'minu, alladzi huruf dzal seperti biasa, makhrajnya adalah ujung lidah ditempelkan kepada gigi seri yang atas bagian bawahnya. Alladzi, lalu yu'minu, di situ ada hamzah berharokat sukun. Maka ketika membacanya yu'minu jangan yu'minu, karena di situ adalah huruf hamzah. Yu'minu sedikit dihentakkan. Yu'minuna bil ghaib alif lam qamariyah bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Huruf shad adalah huruf sofir, yaitu cara membacanya ujung lidah ditempelkan kepada gigi seri bagian bawah, gigi seri yang bawah. Wa yuqimunas shalah. Baik, tadi waqaf di wa yuqimunas shalah, kita lanjutkan. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, setelah waqaf di wa yuqimunas shalah, kita ulang pada wa yuqimunas shalah itu. Kenapa harus diulang? Karena ketika kita membaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, di sana tidak ada tanda waqaf. Maka kita ulangi bacaannya. Diulangi dari wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita lanjutkan wa mimma, di situ wa mimma ada mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Adapun cara membacanya yaitu ditahan selama 2 ketukan atau 2 harokat. Wa mimma razaqo. Di situ ada huruf qaf yang berharokat sukun pada lafaz razaqo. Di situ maka hukumnya qalqalah sugro, karena terdapat pada tengah-tengah ayat atau tengah kalimat, bukan pada akhir. Maka qalqalahnya qalqalah sugro. Razaqna, na dibaca 2 harokat. Razaqnahum, hum pada lafaz hum ada mim berharokat sukun, setelahnya ada huruf ya. Maka hukumnya izhar syafawi. Harus jelas ketika membacanya, jangan sampai ada gunnah dan jangan
dipantulkan. Contoh yang dipantulkan yang kurang tepat adalah razaqnahum yung, atau yang disertai gunnah yang kurang tepat yaitu razaqnahum hum yung, tetapi harus izhar. Razaqnahum yung. Selanjutnya yunfiqu di situ ada nun mati pada yang tanda hijau tersebut, ada nun mati atau nun berharokat sukun. Selanjutnya ada huruf fa. Huruf fa itu termasuk kepada huruf ikhfa. Adapun ikhfa itu terbagi 3. Ikhfa akrob, hurufnya ada 3, huruf ta, to, dan huruf dal. Ikhfa ab'ad atau yang jauh, hurufnya ada 2, yaitu qaf dan kaf. Sedangkan selain daripada 5 huruf yang tadi disebutkan, maka hukumnya adalah ikhfa ausat. Ikhfa ausat sama ditahan 2 harokat. Yunfiqun, kun di situ hukumnya adalah mad arid lisukun. Kita baca dengan 6 harokat. Kita baca sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Baik, pada ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ketika kita mendapati suatu ayat yang cukup panjang, maka sebelum membacanya kita tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, ditahan, baru dikeluarkan suaranya. Tarik nafas, ditahan sebentar, baru keluarkan suaranya atau membaca ayat tersebut. Walladzina yu'minu, walladzin sama seperti sebelumnya adalah mad tabi'i. Walladzina yu'minu nabima bima, di situ ada mim berharokat fathah pada tanda yang merah itu. Bima ada mim berharokat fathah dan setelah mim tersebut ada alif, maka hukumnya mad tabi'i. Tetapi karena setelahnya ada hamzah pada lafadz unzila. Yang pertama lafadznya itu bima, yang kedua unzila. Lafadz unzila karena berada setelah mad tabi'i bima unzila, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Adapun cara membaca mad jaiz munfasil ada 3, yaitu yang pertama ketika membaca hadr atau cepat, ukuran panjangnya adalah 2 harokat. Ketika kita membacanya sedang atau tawassut, maka membacanya itu dengan ukuran 4 harokat. Dan ketika kita membaca dengan tartil, seperti tadi kita membaca perlahan, maka membacanya sepanjang 5 harokat. Bima unzila.
Mad jaiz tidak ditentukan harus 2, 4 atau 5, tapi bisa memilih salah satunya. Tidak harus 5 saja atau 4 saja atau 2 saja. Yang penting ketika membaca dari pertama kita membacanya itu awal tadarus itu 2 harokat, maka seterusnya 2 harokat. Jika pertamanya 5 harokat, maka seterusnya 5 harokat. Bima unzila, seterusnya unzila ada nun berharokat sukun, setelahnya ada huruf zai, maka hukumnya adalah ikhfa ausat. Unzila ditahan 2 harokat. Unzila ilai ada lam berharokat fathah, setelahnya ada huruf ya berharokat sukun, maka hukumnya adalah madlin. Ilaika wa ma unzila, sama seperti yang sebelumnya pada tanda yang merah ini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Seterusnya ada nun berharokat sukun, setelahnya ada huruf qaf. Di situ hukumnya adalah ikhfa ab'ad. Kenapa disebut ikhfa ab'ad? Karena huruf qaf dan huruf kaf itu berada pada bagian lidah yang paling ujung, yang hampir mendekati kepada tenggorokan. Maka ketika ikhfa di sini yang terasa itu adalah bagian lisan atau bagian lidah yang mendekati tenggorokan. Ming berbeda dengan ikhfa akrob. Misalnya huruf ta, anta itu yang terasanya itu yang bagian depan. Tetapi ketika ikhfa ab'ad yang terasanya itu adalah bagian lisan yang dekat kepada tenggorokan. Min qab ada huruf ba situ qalqalah sugro. Min qablik ada huruf kaf situ kita berhenti di tanda jim, yaitu jaiz, boleh berhenti di sini. Qablik huruf kaf di situ ada hamas sifatnya, maka cara membacanya seperti tadi, yaitu min qablik. Kita lanjutkan. Wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, pada masih ayat keempat, wabil akhirati hum yuqinun. Wabil a di situ ada alif lam al-qamariyah. Wabil akhiro dibaca 2 harokat mad tabi'i. Wabil akhirati hum yuqinun, hum ada mim berharokat sukun, setelahnya ada huruf ya, maka hukumnya izhar syafawi. Hum ada waw sukun pada huruf ya berharokat domah, maka hukumnya adalah mad tabi'i. Yuqinun mad arid disukun. Baik, kita baca sekali lagi dari awal ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, kita lanjutkan kepada ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Pada ayat kelima kita mendapati ayat yang cukup panjang seperti yang sebelumnya. Ketika mendapati ayat yang cukup panjang, maka kita mempersiapkan dengan tarik napas terlebih dahulu dan ditahan, baru membaca ayat tersebut. Ulaika, pada lafaz ulaika di situ hukumnya mad wajib muttasil. Adapun ukuran panjangnya ketika membaca mad wajib muttasil yaitu 6 harakat. Ulaika, ulaika, ulaika ala hudam. Hudam ada tanwin di situ pada lafaz hudam, lalu ada mim bertasydid untuk menandai bahwa di situ ada idgham, yang di sini huruf mim adalah termasuk huruf idgham bi gunnah, ditahan sebanyak dua harakat. Huruf idgham bi gunnah ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Hudam mirro, masih pada tanda yang merah tersebut, mirro, ada nun berharokat sukun, setelahnya ada huruf ro, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Cukup diidghamkan saja tanpa disertai gunnah. Mirrabbihim, mirrabbihim, mirrabbihim. Huruf ro-nya dibaca tafkhim. Mirrabbihim. Wa ulaika, seperti yang sebelumnya, hukumnya mad wajib muttasil. Wa ulaika humul muflihun. Muflihun, di situ ada huruf fa. Huruf fa berharokat sukun, maka cara membaca huruf fa yaitu bagian bibir, perut bibir yang bawah itu dirapatkan dengan gigi seri yang atas. Muflihun, muflihun, agak keluar sedikit angin di antara rongga gigi tersebut. Muflihun, muflihun. Adapun muflihun yang terakhir, haun, di situ hukumnya mad arid lis sukun. Kita baca sekali lagi. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, selanjutnya kita ulangi dari ayat pertama sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam
يفلحون صدق الله العظيم. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.